Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu loyang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trick Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Pada video mas ini gue bakal ngejelasin mengenai kegagalan martabak, yaitu martabak lengket di loyang ya. Nah ini banyak sering terjadi ya. Jadi buat teman-teman yang buat martabak, kegagalan seperti ini emang kalau udah lengket itu emang udah nggak bagus ya. Jadi susah banget diangkatnya. Nah ini apalagi ketika jualan, kalau misalkan martabaknya itu lengket, itu udah nggak enak banget dilihatnya. Jadi hasil juga kurang bagus. Nah gue bakal kasih tahu apa sih penyebabnya dan juga bagaimana solusinya supaya martabak ini nggak lengket lagi ketika di loyang. Jadi buat teman-teman bisa disimak sampai video selesai. Gue kasih contoh untuk martabak yang lengket ya. Nah martabak yang lengket seperti ini. Ini lengket di atas sama di bawah juga udah lengket banget ya, udah lengket parah. Nah ini sebenarnya kenapa sih bisa terjadi kayak gini, dan ini sering terjadi ketika membuat martabak ya. Jadi kalau misalkan nggak tahu triknya, wah itu bakal stres juga ya, apalagi kalau yang sedang latihan gitu. Penyebab pertama kenapa martabak bisa lengket banget di loyang, jadi susah juga diangkatnya, apalagi untuk dibukanya pakai kafe ya, bagian sisinya sampai bawahnya. Nah penyebabnya adalah yang pertama itu kalian kebanyakan takaran gula. Jadi gula ini mempengaruhi nempel apa enggaknya kulit martabak di loyang. Gue sering ngejelasin. Nah kalau kebanyakan gula nanti bisa terlalu lengket kulitnya. Tapi kalau misalnya kurang gula nanti kulitnya bisa lepas. Nah itulah fungsi dari gula ya. Kalau kurang gula kulit lepas, kalau kebanyakan bisa nempel. Terus takaran yang pas kayak gimana bang? Untuk takaran yang pas mengenai gula ini sebenarnya sesuai dengan karakter loyang ya. Jadi yang tahu ini sebenarnya loyang teman-teman. Jadi ketika kalian ngeliat tutorial membuat martabak terus takaran gulanya harus sekian tanpa ngejelasin, menurut gue itu kurang bijak ya dalam ngasih tahu resep. Jadi yang bagus adalah kalian sendiri yang tahu karakter loyang ini seperti apa. Ada loyang yang ketika pakai 30 gram itu udah bagus nempel, jadi jangan sampai ditaikin lagi jadi 50 gram, nanti lengket banget susah diangkat. Ada juga yang pakai 30 gram malah lepas, jadi harus ditaikin jadi 50 gram atau 60 gram supaya hasil pinggirannya bagus. Tapi ada juga pedagang yang ketika buat martabak itu pinggiran itu nggak terlalu diperhatikan ya, karena kan kalau martabaknya lipat ya, ini nggak kelihatan. Cuman kalau untuk martabak pizza kayak martabak premium itu pinggiran itu sangat mempengaruhi sekali, karena kan bentuknya dilebarin dan itu mempengaruhi tampilan ya. Kalau kelihatan lepas itu nanti hasilnya bakal keriting, terus juga warnanya juga belang. Jadi yang pertama adalah pengaruh dari gula. Kalau misalkan terlalu lengket, kalian turunkan gulanya. Tapi ketika kalian udah turunkan gulanya di 30 gram, 25 gram, 20 gram masih lengket, nah berarti bukan di gula. Faktornya adalah di loyang. Jadi kalian harus mengetahui loyang itu lengket apa enggak. Salah satu caranya adalah kalian bisa tes pakai kafe ya, untuk mengetahui loyang itu lengket apa enggak. Nanti gue bakal ngasih tahu videonya. Jadi kalau misalkan sebelum masak itu kalian bisa gesekkan kafe kalian ke loyang. Kalau misalkan ketika digesek itu lengket, berarti itu loyang juga lengket ketika adonan. Nah terus solusinya adalah kalau misalkan udah lengket loyangnya, kalian bisa olesi pakai kuning telur rebus di saat loyang dingin, kemudian kalian tekan pakai lap. Kasih juga jangan terlalu banyak ya. Nanti kalian bisa olesi dari bagian bawah sambil ditekan sampai ke atas, pokoknya ke semua bagian. Nah setelah itu dijamin nggak bakal lengket lagi. Atau cara yang kedua adalah kalian bisa pakai kacang sangrai ya. Topping kacang yang kalian pakai buat martabak itu juga bisa kalian olesi ke sini ke semua bagian. Nah jadi untuk penyebab dari ini bisa lengket itu cuma ada dua, dari gula, kalau enggak dari loyangnya yang udah lengket. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu dari kerak-keraknya, kemudian kalian olesi pakai kuning telur. Setelah itu saya jamin nggak bakal lengket lagi untuk loyangnya. Jadi kalian udah bisa langsung dipakai.
Tapi kalau misalkan kalian biasanya pakai 30 gram nggak lengket, kemudian tiba-tiba lengket ya, terus kalian oles pakai kuning telur, nah kemudian kalian pakai 30 gram lagi, biasanya itu lepas. Jadi harus ditaikin lagi jadi 50 gram karena loyangnya emang udah jadinya licin gitu. Oke, jangan sampai nanti ketika jualan kalian mengalami hal kayak gini terus kalian bingung gitu kan gimana solusinya gitu. Dan juga gue berbagi pengalaman lagi, ini bonus dari gue adalah ketika kalian berjualan jangan sampai loyang kalian itu beda produsen ya. Misalkan kalian punya 2 loyang, satu loyang produsen CV apa, satu lagi CV B misalkan. Nah itu nanti karakternya juga beda. Yang satu itu ada karakter licin, yang satu itu ada karakter misalkan cepet lengket. Itu sementara takaran gulanya kalian ketika buat adonan udah biasanya sekian gitu. Nanti itu juga mempengaruhi. Jadi sebisa mungkin kalau kalian jualan itu loyangnya dari CV yang sama. Jadi ketika kalian buat martabak itu dengan adonan dan takaran gula sekian, itu udah enak dipakainya. Oke, tadi gue udah ngejelasin mengenai ini ya, kegagalan martabak, yaitu martabak lengket di loyang. Ini bisa jadi bahan rekomendasi teman-teman supaya nanti ketika buat martabak itu nggak lengket lagi. Oke, dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.